Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cerita Misteri. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh misteri di channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dingin menusuk. Di pinggir desa, ada sebuah sungai besar yang disebut Sungai Lindu. Namun, yang membuat sungai itu terkenal bukanlah derasnya air, melainkan sebuah legenda. Orang-orang percaya bahwa di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, sebuah jembatan kayu akan muncul di atas sungai itu. Jembatan tersebut dikatakan sebagai jalan menuju dunia lain, tempat orang-orang yang menyeberang tidak pernah kembali. Di warung kecil di sudut desa, 5 pemuda duduk melingkar. Mereka adalah Bima, Arif, Sari, Lila, dan Anton. Pembicaraan mereka malam itu berpusat pada legenda jembatan angker. Menurut kalian, benar nggak sih jembatan itu ada? Tanya Anton sambil menyeruput kopinya. Orang-orang tua di desa ini kan suka lebay. Mungkin cuma cerita buat nakutin kita aja, jawab Arif, mencoba terdengar santai. Kalau nggak percaya, kenapa nggak kita buktikan? Usul Sari dengan nada menantang. Semua terdiam. Hanya bunyi jangkrik yang terdengar, seolah ikut mendukung ide gila itu. Jangan bercanda, Sari. Orang yang menyeberang nggak pernah balik. Kamu mau kita semua hilang? Bima memecah keheningan dengan nada tegas. Kalau takut, ya nggak usah ikut, balas Sari dengan senyum mengejek. Akhirnya, rasa penasaran mereka mengalahkan logika. Mereka sepakat untuk pergi ke sungai malam itu juga. Dengan senter dan perlengkapan seadanya, mereka melangkah menuju Sungai Lindu. Saat mereka tiba, suasana terasa berbeda. Sungai yang biasanya hanya terdengar gemericik airnya kini memancarkan aura yang tidak biasa. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan kabut semakin tebal. Mana jembatannya? Tuh kan, cuma hoax, kata Arif, mencoba menutupi kegugupannya. Namun, belum sempat mereka berbalik, terdengar suara gemerisik dari dalam kabut. Perlahan, bayangan sebuah jembatan mulai terlihat. Jembatan kayu itu tampak usang, dengan tali yang berayun pelan. Jembatannya muncul, bisik Lila dengan suara gemetar. Mereka saling berpandangan, seolah menunggu ada yang berani melangkah lebih dulu. Ayo, kita cuma lihat dari dekat. Nggak usah nyebrang, kata Sari, mencoba menyemangati. Saat mereka mendekat, udara di sekitar terasa semakin berat. Langkah mereka terhenti ketika suara tawa pelan terdengar dari ujung jembatan. Siapa itu? Teriak Anton sambil mengarahkan senter. Tidak ada jawaban. Namun, bayangan samar seorang wanita dengan gaun putih terlihat berdiri di ujung jembatan, melambaikan tangan ke arah mereka. Ayo pulang, ini gila, seru Bima, menarik tangan Lila. Namun, seolah terhipnotis, Sari mulai melangkah ke jembatan. Sari, jangan, teriak mereka serentak. Saat Sari menapakkan kakinya di jembatan, suara kayu berderak memenuhi udara. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tidak mereka mengerti. Dan saat itulah, mereka sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih menakutkan telah menunggu di seberang. Sari berdiri kaku di atas jembatan kayu yang terasa dingin.
Matanya terpaku pada sosok wanita di ujung jembatan. Tatapan kosong itu seolah memanggilnya, menariknya untuk terus berjalan. "Sari, jangan teruskan," Bima berteriak, namun suaranya seakan tertelan kabut tebal. "Aku harus tahu apa yang ada di sana," gumam Sari dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Anton, yang biasanya pemberani, mencoba mendekati Sari untuk menariknya mundur. Namun langkahnya terhenti saat suara tawa aneh bergema di sekitar mereka. Tawa itu terdengar seperti datang dari segala arah, membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa yang tertawa?" bisik Lila sambil memegang erat tangan Bima. Mendadak, tali jembatan berayun lebih kuat, meskipun angin tak bertiup. Senter yang mereka bawa mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari-nari di kabut. "Sari, kembali!" teriak Bima lagi, kali ini dengan nada penuh putus asa. Namun, langkah Sari semakin jauh. Ketika dia mencapai bagian tengah jembatan, dia berhenti dan menoleh ke arah teman-temannya. Wajahnya terlihat aneh, seperti sedang tersenyum namun matanya dipenuhi ketakutan. Dia memanggilku," kata Sari pelan. "Siapa yang memanggilmu?" "Sari, kita harus pergi dari sini," teriak Arif sambil gemetar. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari bawah jembatan. Sungai yang tadinya tenang kini bergolak, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di dalamnya. "Ada yang tidak beres, kita harus pergi sekarang," kata Anton, menarik tangan Lila dan Bima untuk mundur. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok wanita di ujung jembatan mulai melayang perlahan, mendekat ke arah Sari. Wajah wanita itu samar, namun auranya memancarkan rasa dingin yang menusuk. "Sari, lari!" teriak Bima. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar berubah menjadi gelap. Suasana menjadi senyap, hanya terdengar suara detak jantung mereka yang berdegup kencang. Sari mendadak jatuh berlutut di tengah jembatan, mencengkeram kepalanya. Aku tidak bisa keluar. Dia ada di kepalaku," jeritnya. Lila, yang ketakutannya sudah memuncak, berlari mendekati Sari meskipun teman-temannya mencoba menghentikannya. "Lila, jangan!" teriak Anton. Namun, saat Lila menyentuh bahu Sari, sebuah bayangan hitam besar muncul dari dalam kabut dan melesat ke arah mereka. Lila terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Anton dan Bima langsung berlari ke arahnya, sementara Arif berdiri terpaku, matanya terbelalak melihat sesuatu yang muncul dari dalam sungai. "Apa itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Dari dalam sungai, muncul sosok raksasa dengan tubuh berlapis lendir hitam. Matanya merah menyala, dan mulutnya yang lebar penuh dengan gigi tajam mengeluarkan suara geraman rendah. "Lari!" Bima berteriak. Namun, saat mereka mencoba kabur, jembatan kayu itu mulai runtuh perlahan, memaksa mereka untuk memilih, kembali ke desa atau menyeberang ke dunia yang tidak mereka kenal. Malam itu, keputusan mereka akan menentukan nasib mereka semua. Jembatan kayu itu terus berderak, semakin rapuh setiap detiknya. Sungai di bawahnya bergejolak, seolah siap menelan siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Sari, yang masih berada di tengah jembatan, tampak seperti kehilangan kesadaran. Dia hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah wanita yang mendekatinya. "Bawa Sari kembali, kita harus keluar dari sini," teriak Bima sambil mencoba menarik Lila yang masih tergeletak. Namun, ketika mereka hendak melangkah mundur, suara gemuruh besar terdengar. Kabut di sekitar jembatan mendadak tersibak, memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam dengan ukiran aneh berdiri megah di ujung jembatan.
Apa itu? Bisik Arif dengan suara gemetar. Wanita yang sebelumnya hanya berdiri diam kini mulai bergerak, melayang perlahan ke arah gerbang. Dia memutar kepalanya 180 derajat, menatap mereka dengan senyum yang menyeramkan. "Datanglah, kalian sudah dipilih," katanya dengan suara yang bergema, tidak seperti suara manusia. Anton memegang erat senter yang kini hanya menyala redup. "Kita nggak bisa biarin Sari di sana sendirian," katanya sambil melangkah ke jembatan. "Jangan bodoh, Anton, ini perangkap," seru Bima. "Kalau kita nggak bertindak, dia akan mati," balas Anton tegas. Dengan keberanian yang tersisa, Anton melangkah mendekati Sari, meskipun bayangan gelap dari sungai mulai merayap ke atas jembatan. Tangan-tangan hitam dengan kuku panjang dan tajam mencoba meraih kakinya. "Awas, Anton!" teriak Arif, melemparkan batu ke salah satu tangan itu, membuatnya menghilang seketika. Anton berhasil mencapai Sari dan mengguncang tubuhnya. "Sari, bangun, kita harus pergi." Namun, saat Sari menoleh, wajahnya sudah berubah. Matanya hitam legam tanpa pupil, dan senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Sudah terlambat, Anton, kita sudah menjadi milik mereka," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Tiba-tiba, Sari mencengkeram tangan Anton dengan kekuatan yang tidak wajar, menariknya lebih dekat ke gerbang. Anton berteriak, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman itu terlalu kuat. "Bima, tolong aku!" teriak Anton dengan panik. Bima, yang akhirnya mengalah pada rasa takutnya, berlari ke jembatan dengan Arif di belakangnya. Bersama-sama, mereka menarik tubuh Anton, sementara Sari terus menyeretnya ke arah gerbang. "Lepaskan dia, ini bukan kamu!" teriak Bima sambil menarik dengan sekuat tenaga. Namun, semakin mereka menarik, semakin kuat pula tarikan dari Sari. Pada saat itu, Lila yang sebelumnya pingsan mulai sadar. Dengan wajah pucat, dia melihat ke arah jembatan dan gerbang besar itu. "Kita nggak boleh biarkan gerbang itu terbuka," teriak Lila tiba-tiba. "Gerbang apa?" balas Arif yang mulai putus asa. Lila menunjuk ke arah ukiran di atas gerbang. "Itu adalah tanda pemanggil. Mereka akan keluar jika gerbang itu sepenuhnya terbuka." Sementara itu, dari dalam gerbang, sosok-sosok hitam dengan tubuh besar dan mata menyala mulai muncul. Mereka bergerak lambat, tapi auranya cukup untuk membuat nyali siapapun menciut. "Kita harus menghentikan ini," teriak Lila sambil melangkah ke jembatan. Saat itulah, sebuah keputusan besar harus diambil, menyelamatkan Sari, atau menghentikan gerbang sebelum semuanya terlambat. Kabut semakin pekat, dan suasana di atas jembatan berubah menjadi lebih mencekam. Sosok-sosok besar dengan tubuh gelap dan mata menyala kini berdiri di balik gerbang. Mereka bergerak perlahan, namun setiap langkah mereka mengguncang jembatan. Lila, dengan tubuh gemetar, berteriak, "Kalau gerbang itu terbuka sepenuhnya, kita semua akan mati, mereka akan membanjiri dunia ini." Namun, Sari yang sudah kehilangan kendali kini menjadi pelindung gerbang. Dengan kekuatan yang tidak wajar, dia terus menarik Anton mendekat. "Lepaskan aku!" Anton menjerit, namun tangan Sari mencengkeramnya seperti penjepit baja. Bima dan Arif berusaha menarik tubuh Anton dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Lila merogoh tasnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dia mengeluarkan pisau kecil yang dia bawa untuk berjaga-jaga. "Lila, apa yang kamu lakukan?" teriak Arif. "Aku akan memotong tali jembatan," jawabnya dengan nada putus asa. "Kalau kamu potong, kita semua jatuh," balas Bima.
Itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, seru Lila sambil mulai memotong salah satu tali yang menahan jembatan. Sementara itu, sosok wanita putih yang melayang tadi kini berdiri tepat di depan gerbang, mengawasi mereka dengan tatapan dingin. Suaranya terdengar bergema, meskipun mulutnya tidak bergerak. Manusia bodoh, kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Satu dari kalian akan menjadi persembahan, dan gerbang ini akan terbuka selamanya. Kata-katanya membuat Arif kehilangan kendali. Dia jatuh berlutut, menangis sambil memegang kepalanya. Kita akan mati, kita semua akan mati. Namun, Bima tidak menyerah. Dengan kekuatan penuh, dia memukul tangan Sari yang mencengkeram Anton, membuatnya terlepas. Anton lari. Teriak Bima. Anton berlari tertatih-tatih menjauh dari jembatan, namun suara derak kayu semakin keras. Tali yang Lila potong hampir putus sepenuhnya. Kalian harus pergi sekarang. Aku akan memutuskan sisanya, teriak Lila dengan air mata mengalir. Tidak, Lila, kita tidak akan meninggalkanmu, seru Bima. Namun, sebelum mereka bisa menghentikannya, Lila memotong tali terakhir, membuat jembatan mulai runtuh. Sari, yang masih berada di tengah jembatan, tiba-tiba menjerit. Wajahnya kembali normal, dan dia menangis ketakutan. Bima, tolong aku. Lila, berhenti. Sari sadar kembali, teriak Bima. Namun, sudah terlambat. Dengan satu tarikan terakhir, Lila memutuskan tali terakhir, membuat jembatan runtuh sepenuhnya. Sari dan wanita putih itu jatuh ke dalam kegelapan, bersama dengan bagian tengah jembatan yang hancur. Saat mereka berpaling ke arah gerbang, sosok-sosok besar di dalamnya mulai memudar. Kabut perlahan-lahan menghilang, dan gerbang hitam itu runtuh menjadi serpihan. Namun, saat mereka berpikir semuanya sudah berakhir, suara tawa pelan terdengar dari dalam kabut yang tersisa. Kalian pikir ini akhir? Gerbang lain akan muncul, kalian hanya menunda yang tak terhindarkan. Kabut menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan di sekitar Sungai Lindu. Bima, Anton, dan Arif hanya bisa berdiri terpaku, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi tidak hanya mengancam mereka, tapi seluruh desa, bahkan dunia. Langit di atas Sungai Lindu perlahan cerah, menggantikan kabut pekat dengan sinar bulan purnama yang menyinari reruntuhan jembatan. Namun, suasana dingin masih terasa menusuk. Bima, Anton, dan Arif berdiri diam di tepi sungai, menyaksikan puing-puing jembatan yang hanyut terbawa arus. Sari dan Lila. Anton bergumam pelan, matanya tak berkedip. Mereka benar-benar hilang. Bima mengepalkan tinjunya, menahan rasa bersalah dan putus asa. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara bergetar. Cari tahu. Setelah semua ini, Arif mendelik, matanya penuh kemarahan dan ketakutan. Kamu mau kita juga mati seperti mereka? Aku nggak akan membiarkan pengorbanan Lila sia-sia, balas Bima. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang membawa pesan dari dunia lain. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa meskipun gerbang itu telah runtuh, sesuatu yang lebih besar mungkin masih mengintai. Mereka memutuskan kembali ke desa, namun suasana di sana tidak seperti biasanya. Lampu-lampu rumah penduduk padam, dan jalanan sepi. Mereka merasa diawasi, seolah ada mata yang mengintip dari setiap sudut kegelapan. Setelah sampai di rumah Bima, mereka berkumpul di ruang tamu. Anton duduk dengan wajah pucat, sementara Arif mondar-mandir dengan gelisah. Bima, kalau kamu punya rencana, jelaskan sekarang, kata Anton.
Kita perlu bicara dengan Mbah Sulastri, jawab Bima. Dia satu-satunya orang yang tahu legenda ini lebih baik dari siapapun. Mbah Sulastri adalah tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Namun, dia juga terkenal sulit dijangkau dan sering memberikan peringatan yang tidak dihiraukan oleh penduduk desa. Saat mereka tiba di rumah Mbah Sulastri, wanita tua itu sudah menunggu di depan pintu, seolah tahu mereka akan datang. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, katanya tanpa basa-basi. Suaranya berat dan penuh wibawa. Mbah, kami nggak punya pilihan. Jembatan itu muncul, dan kami hanya ingin tahu kebenarannya, jawab Bima. Kebenaran tidak selalu membawa keselamatan, balas Mbah Sulastri sambil mengarahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, Mbah Sulastri mengeluarkan sebuah kitab tua yang kulitnya sudah mengelupas. Jembatan itu bukan sekadar penghubung. Itu adalah perangkap, cara mereka menjebak manusia untuk menjadi korban. Gerbang pertama memang sudah runtuh, tapi masih ada 3 gerbang lain yang tersembunyi di desa ini. Mereka bertiga terdiam, mencerna informasi yang baru saja didengar. Kalau begitu, bagaimana cara menghentikan semuanya? Tanya Anton. Suaranya hampir tak terdengar. Untuk menutup semua gerbang, kalian harus kembali ke asal mula legenda ini. Ada sesuatu yang terkutuk di bawah Sungai Lindu. Sesuatu yang harus dihancurkan, jawab Mbah Sulastri. Di bawah sungai, ulang Arif dengan mata membelalak. Maksud Mbah, kita harus menyelam ke dasar sungai itu. Mbah Sulastri mengangguk. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Apa yang kalian hadapi bukan hanya air, tetapi makhluk yang menjaganya. Mereka tidak akan membiarkan kalian mendekati inti kutukan. Malam itu, mereka kembali ke Sungai Lindu dengan bekal dari Mbah Sulastri, obor, mantra pelindung, dan sebuah pisau khusus yang terbuat dari logam suci. Satu langkah salah, dan kita semua akan terjebak di dunia mereka, kata Bima dengan suara rendah. Mereka menyalakan obor dan mulai menuruni tepi sungai. Airnya dingin dan hitam pekat, memantulkan cahaya bulan seperti cermin yang retak. Ketika mereka mendekati pusat sungai, suara gemerisik kembali terdengar. Ada sesuatu di dalam air, bisik Anton. Mendadak, sebuah tangan besar hitam mencuat dari air, mencoba meraih mereka. Mereka berlari menghindar, namun sosok besar seperti ular dengan mata merah menyala muncul dari dalam sungai. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Ini dia penjaganya, teriak Arif. Tanpa berpikir panjang, Bima menghunus pisau suci dan berlari ke arah makhluk itu. Pertarungan hidup dan mati dimulai, dan hanya satu yang akan bertahan. Makhluk besar itu mengeluarkan suara melengking yang memecahkan malam. Tubuhnya yang seperti ular berkilau, dilapisi lendir hitam dengan bau busuk menusuk. Matanya merah menyala, penuh kebencian, mengawasi Bima yang berdiri dengan pisau suci di tangan. Kita nggak bisa melawan ini sendirian, teriak Arif dari tepi sungai, tubuhnya gemetar ketakutan. Kalau kita nggak lawan, kita semua mati, balas Bima sambil menatap makhluk itu dengan keberanian yang nyaris putus asa. Anton memegang erat obor yang diberikan oleh Mbah Sulastri. Makhluk ini takut dengan cahaya. Kita harus tetap dekat dengan obor, katanya. Makhluk itu menyerang dengan cepat, ekornya menghantam air dan menciptakan gelombang besar. Arif terpental ke belakang, hampir tercebur ke sungai. Anton berlari ke arahnya, membantu menariknya kembali ke tepi. Bima, jangan terlalu dekat, teriak Anton. Namun, Bima sudah bertekad. Dengan satu langkah besar,
dia melompat ke arah makhluk itu dan menusukkan pisau suci ke tubuhnya. Makhluk itu meraung kesakitan, namun tidak kalah. Sebaliknya, tubuhnya membesar, dan dari luka yang ditimbulkan pisau, keluar cairan hitam yang seperti hidup, merayap ke arah Bima. "Bima, hati-hati, itu racun," teriak Anton. Bima melompat mundur, namun kakinya terpeleset, dan dia jatuh ke dalam sungai. Makhluk itu memanfaatkan momen ini untuk menyerang, namun Anton dengan cepat melempar obor ke arah makhluk itu. Cahaya terang dari api membuat makhluk itu mundur, mengeluarkan suara melengking lagi. "Ini kesempatan kita," kata Anton sambil menarik Bima keluar dari air. "Pisau ini nggak cukup," gumam Bima sambil terbatuk. "Kita harus mencari inti kutukan di dasar sungai." Dengan bantuan mantra pelindung dari Mbah Sulastri, mereka memutuskan untuk menyelam ke dasar sungai, meskipun rasa takut menyelimuti mereka. Air sungai terasa berat, seperti menahan mereka untuk tidak bergerak. Setiap gerakan terasa lambat, dan gelapnya air membuat mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Anton memegang obor yang dirancang untuk tetap menyala di bawah air, sementara Bima membawa pisau suci. Arif, meskipun gemetar ketakutan, mengikuti di belakang mereka dengan mantra pelindung di tangannya. Saat mereka semakin dalam, mereka melihat sesuatu yang aneh, sebuah lingkaran besar yang bersinar merah di dasar sungai. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah patung kuno berbentuk manusia dengan wajah yang terdistorsi, seperti sedang menjerit. Itu inti kutukannya, bisik Bima sambil mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mencapai patung itu, makhluk penjaga muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih marah. Makhluk itu mengitari mereka, menciptakan pusaran air yang kuat. "Kita harus cepat, kalau enggak, kita semua akan tenggelam," teriak Anton, suaranya teredam oleh air. Bima berenang sekuat tenaga ke arah patung, sementara Anton dan Arif mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu dengan mantra pelindung. Saat Bima mendekati patung, dia melihat tulisan aneh yang terukir di dasarnya. "Ini adalah mantra pemusnah," gumamnya. "Tapi, aku harus membacanya di sini." "Cepat, Bima, kami nggak bisa tahan lebih lama lagi," teriak Anton. Dengan tangan gemetar, Bima mulai membaca mantra itu. Suaranya bergema di dalam air, dan lingkaran merah di sekitar patung mulai bersinar lebih terang. Makhluk penjaga mengeluarkan raungan keras, mencoba menyerang Bima, namun tubuhnya tertahan oleh cahaya dari lingkaran itu. Saat mantra selesai dibacakan, patung itu retak dan hancur menjadi serpihan kecil. Lingkaran merah berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, menyapu seluruh sungai. Makhluk penjaga meraung untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya hancur menjadi abu yang larut ke dalam air. Ketiganya berhasil kembali ke permukaan, terengah-engah. Sungai yang tadinya gelap dan mencekam kini terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kita berhasil," kata Anton dengan suara bergetar. Namun, saat mereka melangkah kembali ke tepi sungai, suara familiar terdengar. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Mereka berbalik, dan di sana, berdiri Sari dengan senyuman lebar dan mata hitam legam. Apa yang terjadi?" bisik Arif, tubuhnya kaku. "Kalian menghancurkan penjaga. Tapi kalian lupa satu hal, aku adalah gerbang berikutnya." Sari melangkah maju, dan bayangan hitam mulai merayap dari bawah kakinya, mengancam untuk melahap mereka semua. Bayangan hitam yang merayap dari kaki Sari bergerak seperti ular, menyelimuti tanah di sekitarnya. Suaranya dingin dan penuh kebencian. "Kalian membuka pintu, dan aku hanyalah permulaan. Gerbang ini bukan hanya milik dunia lain.
Ini adalah kekuatan yang menanti untuk menghancurkan segalanya. Bima melangkah mundur, menggenggam pisau suci yang sudah retak setelah pertarungan di dasar sungai. Anton dan Arif berdiri kaku. Ketakutan yang mereka rasakan begitu nyata, seperti menggantung di udara. "Sari, ini bukan kamu," kata Bima, mencoba mencapai sisa-sisa kesadaran temannya. Sari hanya tertawa. Suara tawa itu bergema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Tubuhnya perlahan berubah, kulitnya memudar menjadi kelabu, dan matanya yang hitam mulai mengeluarkan cairan pekat. Bayangan hitam yang melingkar di tanah kini menjelma menjadi sosok-sosok mengerikan, menyerupai manusia namun tanpa wajah. "Bima, apa yang kita lakukan sekarang?" teriak Anton panik. "Kita harus menghancurkan gerbang ini sepenuhnya," balas Bima. "Tapi bagaimana? Makhluk itu jauh lebih kuat dari yang kita kira," tambah Arif dengan nada putus asa. Bima mengingat kata-kata Mbah Sulastri, gerbang hanya bisa dihancurkan dengan mengorbankan sesuatu yang penting. "Kita nggak punya pilihan lain," gumamnya. "Apa maksudmu?" tanya Anton, bingung. "Untuk menghancurkan gerbang ini, seseorang harus menjadi penutupnya, selamanya." Anton dan Arif membeku, menyadari apa yang Bima katakan. "Bima, jangan gila, kita pasti bisa menemukan cara lain," seru Arif. "Tidak ada waktu lagi. Kalau kita biarkan, gerbang ini akan terus terbuka, dan dunia ini akan hancur," balas Bima. Sari, atau apapun yang telah menjadi dirinya, melangkah maju. Sosok-sosok bayangan di sekitarnya mulai menyerang. Anton mengayunkan obor, mencoba menjauhkan mereka, sementara Arif membaca mantra pelindung dengan suara gemetar. "Bima, jangan lakukan ini," teriak Anton. Namun, Bima sudah mengambil keputusan. Dia berlari ke arah Sari dengan pisau suci di tangan. Dengan satu teriakan penuh keberanian, dia menusukkan pisau itu ke dada Sari, tepat di tengah-tengah simbol yang bersinar di tubuhnya. Sari mengeluarkan jeritan panjang yang memekakkan telinga. Tubuhnya memancarkan cahaya terang, dan bayangan di sekitarnya mulai lenyap satu persatu. "Bima!" teriak Anton dan Arif serempak. Namun, tubuh Bima juga mulai diselimuti cahaya. Dia menatap teman-temannya untuk terakhir kalinya, dan tersenyum. "Ini harus dilakukan, jaga dunia ini." Cahaya itu semakin terang, menelan segalanya, hingga malam menjadi hening kembali. Anton dan Arif terbangun di tepi sungai, tubuh mereka lemah. Sungai Lindu kini terlihat damai, tanpa jejak bayangan atau makhluk mengerikan. "Bima," bisik Anton, air mata mengalir di pipinya. Arif memandang sekeliling, berharap Bima masih ada. Namun, yang mereka temukan hanyalah pisau suci yang kini sepenuhnya hancur. Dia menutup gerbang itu," kata Arif pelan. Anton mengangguk, masih menangis. "Dia mengorbankan dirinya untuk kita." Mereka kembali ke desa dengan hati yang berat. Mbah Sulastri sudah menunggu mereka di depan rumahnya. "Dia berhasil," katanya tanpa perlu bertanya. "Gerbang itu sudah tertutup?" tanya Anton. Mbah Sulastri mengangguk. "Namun, ingatlah, gerbang yang tertutup bukan berarti tidak ada. Selalu ada risiko untuk membukanya kembali. Kalian harus menjadi penjaga desa ini, untuk memastikan tidak ada yang bermain dengan apa yang tidak mereka mengerti." Anton dan Arif saling berpandangan, menyadari tanggung jawab besar yang kini ada di pundak mereka. Malam itu, mereka berdiri di tepi sungai Lindu, memandang air yang mengalir tenang. "Bima, aku janji, kami gak akan biarkan pengorbananmu sia-sia," kata Anton pelan. Angin malam berhembus,
membawa suara samar seperti bisikan. Itu suara Bima, lembut dan penuh kedamaian. Jaga dunia ini, teman-temanku. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, yuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan menegangkan berikutnya. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberikan pengalaman yang mendebarkan buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.